Saudara, saya berada persis di depan dari Polres Muara Bungo, Provinsi Jambi. Saya akan lakukan investigasi dan juga mencari tahu terkait dengan proses ataupun perkembangan kasus pencarian Kenzi Alvarezi yang telah dilakukan selama 3 tahun. Apakah sudah menemukan titik terang atau justru betul adanya istilah no viral, no justice? Kenzi baru kembali dicari usai viral kasus Bilqis. Saya akan langsung tanyakan saudara. Saudara, saya sudah bersama dengan Kasat Reskrim Polres Bungo, AKP Ilham Tri Kurnia. Pak Ilham, terima kasih untuk waktunya, Pak. Pak, kita tahu bahwa Kenzi Alvarezi, Pak, bocah yang kemudian telah hilang sejak 1 September 2022, artinya sudah 3 tahun berlalu. Update pencarian sampai dengan saat ini seperti apa? Kami telah melakukan berbagai upaya, termasuk diantaranya mendatangi TKP, dan juga kami telah meminta bantuan kepada Polda pada saat itu, mendatangkan K9 anjing pelacak dengan membawa baju Kenzi untuk dilacak oleh anjing pelacak tersebut, namun tetap tidak membuahkan hasil. Kami juga menelusuri berbagai titik yang dikemungkinkan ada CCTV-nya, namun juga nihil hasilnya. Untuk kasus Kenzi ini kan 3 tahun lamanya, Pak. Saya ingin tanyakan, apakah kemudian polisi baru kembali bergerak ketika kasus Bilqis viral? Bukan kami kembali bergerak setelah viral ya. Pada saat itu sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin dari pihak kepolisian. Namun karena minimnya petunjuk saksi yang melihat langsung pelaku, jadi itu kesulitan kami. Juga petunjuk-petunjuk yang kami dapat hingga pada saat itu tidak ada. Tidak ada langsung yang berkaitan dengan penculikan tersebut. Sehingga setelah viralnya kembali Bilqis, memang kami akui kami didatangi kembali oleh ibu korban, dan atas petunjuk dari Kapolres kami langsung membentuk tim sus dan kami langsung klarifikasi ke Merangin. Bahwa ada satu terduga pelaku yang kemudian dilihat oleh saksi mata, apakah sudah berhasil diidentifikasi? Kami belum berhasil mengidentifikasi pelaku tersebut, namun ada saksi yang menyatakan beberapa hari sebelumnya pelaku Mary yang di Makassar juga. Ini penculik Bilqis ya? Siap. Oke. Ada berjualan. Kami menanyakan kembali. Mohon maaf, berjualan minyak pada saat itu katanya. Memang wajah Mary itu tidak asing di daerah sana. Apakah mungkin analisa polisi bahwa bisa jadi ada sindikat yang kemudian menyasar Kenzi untuk kemudian diculik? Kami tidak menutup kemungkinan semua kemungkinan. Kami sudah berkoordinasi juga Satreskrim Polres Tabes Makassar. Kami juga menitipkan beberapa pertanyaan terkait dengan hilangnya Kenzi ini. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu jawaban dari sana. Menjadi pertanyaan publik adalah biasanya ketika ada suatu tindak kriminal yang ingin dilihat adalah rekaman CCTV. Apakah kemudian di lokasi Kenzi diculik ini ada CCTV yang kemudian merekam? Pada tahun tersebut mungkin masih sedikit CCTV, hingga kami hanya mengamankan satu singkat pada saat sebelum kejadian, bahwa Kenzi dibawa oleh kakeknya sebelum dititipkan kembali kepada ibu korban. Saat itu sedang menggunakan motor membeli minyak di persimpangan. Saya konfirmasi, Pak, ini TKP ketika Kenzi diculik? Ya, berdasarkan keterangan saksi inisial N, mengendarai motor ke arah sana, lalu melihat di sebelah sana. Di sebelah mana, Pak? Bisa ditunjukkan mungkin? Oke, di sini ya. Jadi saksi N ini menyatakan bahwa pada saat itu karena arah motornya ke arah sana, jadi dia tidak melihat langsung bagaimana wajah dari terduga pelaku tersebut. Pada saat itu yang terduga pelaku ini menoleh ke arah sebelah kiri, sedangkan saksi N ini ke arah sana. Jadi karena menggunakan pakaian piyama, menggunakan masker yang pada saat itu tahun 2022 itu masih ada efek-efek dari COVID. Jadi dia tidak menaruh curiga pada saat itu. Polisi sebelumnya menyebutkan terduga penculik Kenzi memang tidak terlihat secara tampak depan, tetapi diyakini menggunakan masker. Keterangan yang Ibu berikan kepada polisi seperti apa? Enggak pakai masker. Tidak pakai masker? Enggak.
Dan itu konsisten selalu Ibu sampaikan Iya, kepada polisi? dari 3 tahun yang lalu udah dibilang nggak pakai masker. Dari 3 tahun yang lalu bahkan. Tapi kan yang sebelumnya kemudian beredar di tengah publik adalah informasinya tentu berdasarkan keterangan polisi. Perempuan yang diduga menculik Kenzi ini menggunakan masker. Tanggapan Ibu seperti apa? Cukup apa sih, merasa itu keterangan dari siapa? Karena menurut dari siapapun aku ngasih keterangan nggak pernah bilang pakai masker. Dan Ibu adalah satu-satunya saksi mata yang melihat kejadian itu. Yang sampai saat ini kami, belum ada yang lain. Kebetulan ibu korban pada saat itu sedang berjualan. Berjualan ini Ini tempat ibu korban berjualan, Oke. biasa berjualan. Warungnya yang disebut Ibu Kenzi sedang berjualan di sini ya? Ya, kebetulan waktu itu ada beberapa anak yang sedang membeli. Jadi ibu korban ini pada saat itu tidak fokus kepada anaknya. Jadi tidak merasa juga ada motor yang sedang berhenti di depan samping warungnya. Artinya Ibu Kenzi mungkin mengarah ke arah sana? Iya, Pak? betul. Oke, saya coba Tapi ya. kan sedang berjualan juga kan. Oke, Jadi sedang mungkin berjualan ada bagian di- yang dia menoleh ke sana. Ya, mungkin sedang berjualan kan. Oh, di sini ada Iya, kompor masak ya? kan. Oke. Ada kompor, mungkin sedang ya melayani pembeli ya? Siap. Tapi yang menarik Pak, kalau kita lihat ke sebelah kiri, sebenarnya ini satu terlihat, dua Iya. sangat dekat. Sangat dekat ya, betul. Ibu, mohon maaf, Ibu berjualan di sini juga atau tetangga? Rumah Ibu di sebelah mana, Bu? Saat kejadian Ibu mungkin ada di lokasi juga atau? Saat kejadian tuh paginya saya mau ke rumah kakak saya, paginya masih manggil saya dia tuh si Kenzinya. Kenzi masih manggil Ibu? Ya mau ikut saya, tapi karena saya bawa motornya nggak ada standarnya, jadi saya nggak bisa bawa dia. Oh, jam berapa itu kira-kira, Bu? Jam 8-an mungkin. Dan hilangnya jam 9. Iya. Artinya 1 jam sebelum hilang. Iya. Waktu itu informasinya kakeknya yang membawa jadinya. Yang membawa memutar-mutar. Ketika ada peristiwa itu, artinya Ibu juga merasa khawatir. Mohon maaf, kita tidak tentu menginginkan hal itu terjadi pada anak kita, tapi kekhawatiran itu Ibu rasakan juga. Iya. Oke. Sekali. Takut sekali. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga di lingkungan ini aman terus, Bu ya. Oke, kita coba ke sana lagi apa ya? Mungkin selama proses pencarian ada semacam poster atau informasi anak hilang yang diberikan kepada publik. Kami kembali membuat info anak hilang yang menampilkan mungkin masih foto Kenzi yang lama ya. Oke. Namun dapat kami sampaikan di sini ciri-ciri khususnya. Ciri-ciri khususnya itu dagu terbelah. Yang kedua, ada tanda lahir pada warna coklat pada paha sebelah kanan, bagian agak ke belakang. Oke. Nah, yang terakhir ini ciri-ciri khusus sekali, yaitu pusar rambutnya berjumlah 2 Karena 3 tahun tentu Kenzi juga sudah berubah. sudah berkembang. Apakah polisi juga mungkin melakukan rekonstruksi wajah ulang, menggambar kemungkinan Kenzi seperti apa saat ini? Siap, kami sudah berkomunikasi juga dengan Iden Polda untuk membantu kami untuk merekonstruksi wajah Kenzi saat ini. Sebelumnya juga ada informasi di suku anak dalam. Ada anak yang diduga merupakan Kenzi. Siap. Konfirmasinya seperti apa? Kami langsung melakukan klarifikasi langsung ke kelompok suku anak dalam. Saat itu kami didampingi dari Satreskrim Polres Merangin dan juga didampingi dari Dinas Sosial. Ada Temanggung juga waktu itu di sana menjelaskan kepada kami bahwa anak yang diduga mirip itu yang viral bukan Kenzi, melainkan anak dari keluarganya yang merupakan SAD. Ditunjukkan juga dengan kakak dan juga kami tidak melihat ada tanda-tanda ciri khusus. Apakah kemudian tahapan hukum ataupun proses pencarian ini akan semakin digencarkan? Sudah melakukan gelar perkara di Polda Jambi, menaikkan statusnya ke penyidikan dari yang sebelumnya penyelidikan agar kami dapat mencari bukti, saksi untuk menemukan tersangkanya.